Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Saya ucapkan selamat pagi. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan menaikkan pujian sembah dan puji Dia. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Sembah dan puji Dia. Buat kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami, Tuhan, Engkau ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai.
Terima kasih Bapak dan hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan BL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kami dan otoritas Allah turun atas kami. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Tuhan, dalam ibadah pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita di dalam Engkau, karena Engkau lahir buat kami. Tuhan lahir untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu. Tuhan, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami stamina, kesehatan, imun yang baik, supaya kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya menyapa kita di pagi hari ini. Selamat Hari Natal. Semuanya langsung sukacita. Hari ini kita umat Kristen merayakan Hari Natal. Hari Natal itu adalah datangnya, lahirnya Sang Raja, satu-satunya penyelamat dunia yang membebaskan kita semua dari belenggu dosa dan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita semua bersama.
kita duduk diam bersama-sama dengan Tuhan. Kebenaran, keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu kita ada sampai saat ini karena Kristus telah datang untuk menebus dosa kita. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia adalah Immanuel yang selalu melindungi kita. Kita ada di dalam hatinya, yaitu Yesus yang datang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita menyambut kerajaan surga yang dibawanya bagi kita semua. Mari kita sama-sama katakan, Kau penyelamatku, Engkau bersama dengan kami, Engkau adalah Immanuel. Kau
Kami yakin bahwa di dalam Engkau keselamatan kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di dalam keluarga Allah, di mana kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Percaya bahwa ada jaminan hidup kekal di dalam hidup kami dan mulai membawa pengharapan yang akan membawa sukacita yang tidak berkesudahan di dalam hidup ini. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami di dalam acara Natal dan sampai akhirnya nanti kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kami untuk kami memahami firman-Mu dan kemudian bukan hanya sekedar memahami, tetapi melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin seluruh jemaat yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat Tuhan, senang sekali kalau hari ini saya bisa ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya kesini karena sudah sangat lama sekali. Sudah sangat lama sekali dulu waktu masih ada Oma gitu ya, saya sering ketemu dan itu terakhir saya lupa tahun berapa itu. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Otniel Rosa Setiawan, Pendeta Muda Otniel Rosa Setiawan, dan saya adalah putra dari Pendeta Stefanus Sarosa yang ada di Pandaan. Jadi saya melayani di GBS Busana Pandaan sebagai staf gembala, bantu bapak saya di sana melayani, dan istri saya satu dan satu-satunya, ya, tidak ada yang lain. Bingung kalau satu ya, satu Pandaan, satu Malang, satu Surabaya, satu Samarinda, ya, satu-satunya. Anak saya satu, baru satu gitu ya, dan berencana ya lebih dari satu lah ya, namanya berencana gitu ya, nanti Tuhan memberikan. Nah, saya melayani di Pandaan dan sekaligus juga di Surabaya. Kami juga merintis sebuah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk anak autisme dan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan punya lembaga pendidikan di Surabaya. Yang sementara ini karena pandemi harus tutup dulu. Karena begitu pandemi melanda pada bulan Februari yang lalu, akhirnya semua orang tua menarik murid-muridnya dan tidak sekolah lagi. Sehingga akhirnya kami pun juga memahami dengan hal ini dan kami terus mendoakan mereka supaya semuanya berjalan dengan baik. Ini perkenalan saya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa agak asing gitu ya dengan sopo, ibu kok kira-kira ngono ya. Ya, terus kulitnya ireng, gundul, urip aneh gitu kan. Gitu ya, beda dengan papa kan gelap-gelap gitu ya, ada rambutnya piak, pinggir, rapi banget gitu ya. Saya mau apa yang piak gitu ya, rambut aja nggak ada, cuma segini gitu ya. Agak panjang dikit udah pusing, makanya harus dipotong. Sehingga ya beginilah saya bersuka cita bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Sudah banyak berubah, di sini sudah banyak sekali berubah dan saya bersuka cita untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada jemaat tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kan langsung saja masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya berikan judul Immanuel. Ya, pasti kita sudah dengar tentang Immanuel, sudah sering dengar, bahkan sejak sekolah minggu kita dengar tentang Immanuel, gitu ya. Masuk. Oh ya. Nah, tentunya kita semua sudah tahu bahwa Immanuel itu artinya apa, saudara? Tuhan beserta kita. Nah, tidak ada yang membantah hal itu karena memang Immanuel itu memang artinya Tuhan menyertai kita. Nah, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan pahami karena sebagian besar orang percaya memahami Immanuel dari hanya satu atau dua sisi saja. Nah, mungkin ada yang di antara kita yang kemudian memahami bahwa Immanuel itu adalah penyertaan Tuhan di dalam karir kita, penyertaan Tuhan di dalam bisnis kita, penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita, penyertaan Tuhan di dalam pendidikan kita, dan segenap aspek kehidupan kita yang ada di dunia ini. Nah, saudara, apakah itu salah? Tentu saja tidak. Karena Immanuel memang
artinya adalah Tuhan menyertai. Dan ketika Tuhan menyertai, makna dari Tuhan menyertai itu adalah ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan tidak salah bahwa ketika kita memahami Immanuel, itu adalah memahami bahwa dari sisi Tuhan menyertai karir kita, Tuhan menyertai bisnis kita, Tuhan menyertai keluarga kita, dan Tuhan menyertai pendidikan kita, dan segala aspek kehidupannya, itu tidak salah. Tetapi saudara, yang perlu kita pahami betul-betul adalah bahwa ketika kita memahami Immanuel, kita memahami Immanuel dari sisi yang jauh lebih daripada hanya sekedar hal-hal yang ada di dalam hidup kita saja. Karena apa? Hidup kita ini suatu saat akan berakhir. Amin, saudara. Percaya bahwa suatu saat nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Amin ya. Mau sekarang? Oh, tentu saja tidak. Di sini masih ada banyak makanan enak ya. Masa mau sekarang enak aja. Tuhan kalau bisa jangan dulu, apalagi yang masih jomblo. Aduh, Tuhan Yesus tolong, Tuhan dalam nama Yesus tak tolak ya Tuhan ya. Jangan sampai sekarang, nanti saja. Nah saudara, penyertaan Tuhan yang kita pahami, yang kita maknai hanya sekedar apa yang ada di dalam kehidupan kita, tentunya kurang memadai. Karena apa? Makna dari Immanuel sendiri adalah bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ada konteks yang harus kita pahami. Nah sekarang mari kita akan belajar bersama-sama tentang hal ini sekarang. Nah saya akan awali dengan ini. Saudara, Natal memberikan sebuah kesenangan tersendiri bagi orang percaya, tetapi seringkali bukan karena tentang Yesus yang datang ke dunia ini, tetapi karena akibat dari perayaan Natal. Diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Ini saya ambil dari Pak Bigman Sirait, gitu ya. Ungkapan dari Pak Bigman Sirait saya pinjam sebentar, dan ini cukup menarik. Karena apa? Kadang-kala, seringkali orang Kristen bersuka cita karena Natal bukan karena Yesus lahir. Karena apa? Akibat dari perayaan Natal. Akibat dari perayaan Natal apa saudara? Banyak. Ini juga akibat dari perayaan Natal. Kado, makan-makan, pesta, sukacita, pohon Natal. Ini akibat dari perayaan Natal. Adanya sale atau diskon akhir tahun itu yang membuat banyak ibu-ibu juga bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Pasti enggak kan? Coba kalau ibu-ibu diajak ke mall sana, itu sukacitanya melebihi sukacita datang di hari Minggu ibadah. Amin. Langsung, mata jadi kalap semua. Kabeh pengen tak tuku. Tapi ketika saudara di sana percaya atau tidak bapak-bapak, ketika Anda mengatakan, Bu, terserah mau beli apa, percayalah tidak banyak yang akan dibeli, karena begitu. Itu adalah sukacita karena apa? Sukacita karena efek perayaan Natalnya. Terus kemudian suasana, nuansanya, kebetulan saja Natal ini jatuh di bulan Desember, sehingga muncul hujan-hujan, mendung, milo-milo gitu kan, yang muda-muda jadi agak baper-baper dikit gitu ya, hujan-hujan kok nggak ada yang menginginkan gitu. Yang masih jomblo-jomblo terutama, itu biasanya bapernya luar biasa. Biar tuh enak ya kalau Natal ini ada yang nemeni aku ke gereja, bisa gandeng aku. Tapi ternyata belum ada yang gandeng. Makanya cepet aja, siapa yang bisa digandeng. Saudara, ini suasana yang kita nikmati. Kado Natal itu yang diharapkan oleh anak-anak. Kado Natal yang diharapkan dari suami dan istri. Itu yang seringkali membuat kita bersuka cita ketika hari Natal tiba. Diakui atau tidak bahwa Natal membawa suasana atau atmosfer tersendiri di dalam emosi perasaan kita. Tetapi kadang-kala atau bahkan mungkin sering, bukan karena Yesus yang lahir, bukan karena Yesus yang komunikasi Yesus itu yang kita sadari, tetapi karena efek dari perayaan Natal ini. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan, keselamatan manusia, sekali lagi saya katakan keselamatan manusia bukanlah karena perbuatan baik.
Keselamatan manusia bukan karena perbuatan baik, ibadah dan amal semata, tetapi karena kasih Allah semata. Mari kita baca bersama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di situ sudah ada. Bisa baca di situ, atau mungkin Bapak Ibu yang ada di belakang bisa membaca lewat iPad dan HP sucinya masing-masing. Benar-benar suci HP-nya? Shalom. Benar-benar suci HP-nya? Ya nanti dicek sendiri-sendiri ya, saya nggak akan ngecek ya, karena kesucian tergantung dari apa yang saudara tonton di dalamnya. Oke, kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, ayat-ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal bagi orang percaya. Tetapi satu hal yang harus kita pahami di dalam ayat ini adalah di ayat yang ke-16 pertama kali disebutkan tentang bagaimana kasih Allah. Di dalam ayat yang ke-16 yang pertama kali dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Jadi artinya saudara, keselamatan saya dan keselamatan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena kita menumpuk kebaikan, menumpuk perbuatan baik, menumpuk hal-hal yang positif di dalam diri kita, baru kita dapat keselamatan. Tidak. Tetapi orang Kristen, keselamatannya adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Mengapa demikian, saudara? Saudara, kita mesti harus ingat, flashback kembali di masa yang lalu, di masa di mana manusia belum berbuat dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia akhirnya apa, saudara? Berbuat dosa. Seluruh manusia berbuat dosa dan keturunannya semuanya jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam Kejadian 5, mari kita akan baca. Saya tidak tuliskan di sini. Kita baca dulu Kejadian 5. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-11. Ini akibatnya. Akibat dari ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka akibatnya di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 di dalam Kejadian. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan apa, saudara? Kekerasan. Ayat yang ke-12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi artinya poinnya adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa pada awalnya, manusia menjadi rusak dan manusia menjadi mati. Dan ketika manusia mati, itu bukan hanya persoalan mati secara tubuh saja, tetapi secara roh manusia mati. Artinya apa? Manusia akan langsung masuk ke dalam penghukuman yang kekal karena dosa yang diperbuat oleh Adam. Dan saudara, yang paling mengerikan adalah tidak ada jalan bagi manusia untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena apa? Karena dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bahkan sampai hari ini pun, ketika mungkin Tuhan Yesus tidak hadir di dunia ini dan kemudian menebus dosa kita, maka kita pun akan otomatis masuk ke dalam neraka karena tidak ada pengharapan lagi. Nah, tetapi karena ada kasih Allah yang begitu besar itu, sehingga akhirnya Dia mengutus anaknya yang tunggal. Kenapa harus dikatakan anaknya? Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal. Apa artinya Tritunggal? Tiga pribadi di dalam satu hakikat Allah yang esa. Pribadi kedua itulah yang kemudian datang ke dalam dunia dan kemudian berinkarnasi, dan itulah yang akhirnya membawa keselamatan di dalam diri kita. Persoalannya, bagaimana cara Allah mengasihi manusia? Allah kan juga menyertai, Allah kan juga berbuat sesuatu di perjanjian lama. Allah menyertai bangsa Israel, memilih bangsa Israel, dan kemudian melakukan hal-hal seperti itu.
Tetapi saudara, hal yang terbesar yang dilakukan oleh Allah bagi kita adalah ketika Dia mengasihi kita. Dan kemudian di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, mari kita baca bersama. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Nanti kita akan baca di Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai 3 juga. Yohanes 1 ayat yang ke-14, perhatikan ini. Kita mesti harus sadari hal yang sangat prinsip ini. Karena apa saudara? Inilah dasar iman kita. Masalah kesuksesan, masalah berkat, masalah penyertaan Tuhan, nanti kita akan lihat bersama. Kalau kita tahu tentang hal ini, maka kita tidak perlu takut lagi akan apapun juga. Amin saudara? Nah, Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, hal yang menarik di sini adalah bahwa firman itu telah menjadi manusia. Lalu siapakah sang firman itu? Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, Allah firman itu yang bersama-sama dengan Allah, dan firman yang adalah Allah itu kemudian di dalam ayat yang ke-14 dijelaskan bahwa akhirnya Dia apa saudara? Menjadi apa saudara? Menjadi apa? Shalom, ada orang di sini. Menjadi apa? Menjadi manusia. Menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam bahasa Inggrisnya among us. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya saudara, maka akhirnya nubuatan Nabi Yesaya ini digenapi. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saya akan bicara ayat dulu sebelum nanti kita bicara aplikasi. Yesaya 7 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan hal itu digenapi di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang penyertaan Allah, di dalam konteks ini adalah bahwa penyertaan Allah di dalam kehidupan manusia adalah ketika Dia mengasihi manusia dan kemudian Dia hadir secara tubuh manusia seperti kita, yang juga punya perasaan, yang juga punya pikiran, yang bisa merasakan kelemahan, tetapi perbedaannya hanya satu. Kalau kita lahir di dalam dosa, Yesus yang lahir di dalam dunia ini tidak memiliki dosa. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam dirinya adalah roh Allah sendiri, dan tidak ada campur tangan dari laki-laki dan perempuan yang kemudian membuat benih itu muncul menjadi bayi yang dikandung oleh Maria. Sehingga ketika Dia menjadi manusia, maka itulah yang dikatakan bahwa Yesus atau Allah itu menyertai kita. Yesus yang hadir bersama-sama dengan kita, Dia bersama-sama dengan manusia untuk menjalankan misinya. Itulah yang dinamakan Immanuel. Amin saudara. Dan ini sebuah hal yang luar biasa, lebih daripada berkat yang kita terima, yang kita cari selama ini. Inkarnasi Allah menjadi manusia adalah bukti penyertaan Allah bagi manusia yang berdosa untuk memberikan pengharapan keselamatan baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Nah saudara,
kehadiran dan penyertaan Allah di dalam hidup manusia dibuktikan dengan kelahirannya di muka bumi sebagai manusia. Kelahiran Yesus inilah yang akan membawa misi penyelamatan umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu, Natal tidak boleh dipisah dengan Paskah. Amin, saudara. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang hanya merayakan Natal dengan gegap gempita, tetapi kemudian melupakan karya Yesus di kayu salib, itu sama dengan omong kosong saja. Karena tanpa ada Natal, Paskah pun tidak ada. Tanpa ada Paskah, Natal pun juga tidak bermakna apa. Dan itulah sebabnya, saudara, maka iman kita sebagai orang percaya itu harus tumbuh di dalam sebuah pemahaman bahwa saya hidup sebagai orang percaya itu bukan karena saya baik di hadapan Allah maka saya bisa selamat, tetapi karena Allah yang sudah mengasihi diri saya meskipun saya masih ada di dalam dosa, dan kemudian dari kematiannya dan kebangkitannya itulah, dan ketika keputusan iman saya percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkan hidup saya. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di dalam pertimbangan akan iman kita. Saya tidak tahu. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang berada di dalam iman yang mulai goyah. Yang mulai goyah karena apa? Karena berbagai keadaan yang terjadi. Mungkin sekarang ini bisnis lagi seret. Mungkin sekarang ini bagi saudara yang karyawan kemudian saudara dirumahkan dan gajinya hanya separuh, enak gajinya masih separuh, yang tidak digaji. Bagaimana? Mungkin sekarang ini kita berada di dalam sebuah masalah yang tidak kunjung selesai di dalam keluarga. Mungkin kita berada di dalam sakit penyakit yang tidak kunjung selesai. Kita obroti kemana-mana nggak selesai-selesai sampai kita putus asa. Kalau hanya panen mah itu gampang. Panen tidak kelihatan. Amin, saudara. Tapi ini penyakit yang berat, saudara. Nggak selesai-selesai. Saudara, orang Kristen dan orang tidak Kristen pun punya masalah yang sama. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi kenapa kadang-kala ketika orang Kristen, kemudian kita sebagai orang percaya kadang-kala tanpa disadari, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami bisnis yang seret, pendidikan kita nggak berjalan dengan baik, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita mengatakan, kita menyalahkan Tuhan dan kemudian kita berkata, Tuhan kenapa Engkau tidak adil kepada saya? Katanya Engkau menyertai aku, katanya Engkau mengasihi aku, tapi ternyata Engkau sama sekali tidak peduli dengan saya. Dan kemudian kita mulai berkata tanpa kita sadari, ngapain aku ikut Tuhan Yesus? Ini saudara, saya mau katakan, penyertaan Tuhan Yesus beyond, jauh di atas hanya segala, jauh dari hanya masalah berkat. Penyertaan Tuhan Yesus jauh hanya sekedar masalah kesembuhan. Penyertaan Tuhan Yesus jauh hanya sekedar ketika Tuhan memulihkan bisnis kita. Tuhan menyembuhkan itu gampang. Tuhan memulihkan bisnis itu gampang. Tuhan memulihkan sesuatu dalam hidup kita, membereskan segala sesuatu itu mudah. Yang percaya katakan amin. Tapi kenapa hari ini tidak selesai, Pak? Kenapa masalah saya tidak selesai? Saudara, masalah itu bisa terjadi kepada setiap orang. Orang Kristen dan orang tidak Kristen punya masalah yang sama. Benar? Orang Kristen maupun orang yang tidak Kristen juga bisa sakit. Amin. Amin. Orang Kristen dan orang tidak Kristen itu juga bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup. Amin. Lalu kenapa ketika kita mengalami hal yang seperti itu akhirnya kita mengatakan, bye-bye Tuhan Yesus. Tuhan, aku lebih baik tidak ikut Engkau karena sama saja. Ikut Engkau atau tidak ikut Engkau, keadaanku sama saja. Saudara, iman kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kita mendapatkan sesuatu di dalam dunia ini. Bukan sekedar hanya kita berhasil di dalam bisnis.
Bukan hanya sekedar kita berhasil atau kita sembuh dan akhirnya dapat mujizat di dalam diri kita. Tetapi persoalan yang lebih penting dan jauh lebih berharga daripada itu semua adalah bahwa iman kita itu persoalan hidup dan mati kita ketika kita berada di dalam kekekalan. Amin, saudara. Yang di belakang bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke, saudara. Jadi saudara, ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan, dalam konteks ini kalau kita pahami, penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar, meskipun itu penting, bisnis kita, kehidupan keluarga kita, keberhasilan kita, memang itu penting di dalam dunia. Tetapi kalau kita melihat dari makna yang sebenarnya, bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita, itu berarti Tuhan hadir di dalam hidup kita dan Tuhan menyelamatkan hidup. Amin, saudara. Ketika hal ini kita pahami, maka kita akan jalani hidup kita itu dengan jauh lebih enteng. Kenapa kadang-kala kita begitu berat menjalani hidup ini? Karena apa? Kita selalu merasa kurang. Kita selalu merasa kasih Tuhan itu nggak cukup bagi kita. Kita merasa ingin lebih. Sudah punya sepeda, pengen punya sepeda motor, betul? Sudah punya sepeda motor, Astrea, pengen Kawasaki Ninja, betul? Sudah punya Kawasaki Ninja, nggak cukup, pengen Ducati, betul? Ketika sudah punya Ducati, pengen Ferrari, betul? Sudah punya Ferrari, pengen kereta api, betul? Gak cukup Ferrari. Karena manusia pada dasarnya selalu merasa kurang. Karena apa, saudara? Poinnya adalah karena kita hidup di dalam daging yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saudara percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Yesus, maka disitulah penyertaan Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita, dan kemudian dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit di hari ketiga. Dan ketika kita percaya kepadanya, maka kita sedang mengalami transformasi di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya, saudara, maka dampak kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang pertama adalah dosa manusia dihapuskan sehingga kita bebas dari hukuman. Mari kita baca Roma 8 ayat 1. Silakan dibaca sendiri-sendiri, saya tidak tampilkan di sini, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras. Yakini ayat ini. Yang pertama, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, penghukuman di sini bukan hukuman penjara di kantor polisi loh ya. Jangan dipahami seperti itu. Saudara bawa motor, nggak bawa helm, terobos lampu merah, ditilang. Saudara bacakan ayat ini malah ditakut sama polisi. Pak polisi, saya orang Kristen. Terus kenapa kamu orang Kristen? Di dalam iman saya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi Pak polisi tidak berhak menghukum saya karena saya sudah lepas dari hukuman. Saudara percayalah, dalam waktu beberapa menit kemudian saudara akan dikeceret. Lebok noe wis iki rasane rotok ngene. Saudara, yang dimaksud bukan itu. Penghukuman di sini adalah binasa yang kekal. Tapi konsekuensi kejahatan, konsekuensi kesalahan yang ada di dalam dunia itu selalu akan ada. Saudara ditilang karena melanggar lampu merah, ya jangan ngeresulo, karena itu adalah konsekuensi. Jadi saudara, tidak ada lagi penghukuman. Karena apa? Dosa sudah dihapuskan. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, maka Allah ketika memandang kita yang awalnya
hitam penuh jelaga karena dosa. Tetapi karena kita sudah percaya dan kemudian kita sudah dihapuskan dosa kita oleh darah Yesus, maka Allah memandang kita itu bukan lagi memandang dosanya, tetapi memandang kita sebagai anak. Yang percaya katakan amin. Yohanes 1 ayat yang ke-12, silakan baca salah satu. Silakan. Yang bisa membaca dan menemukan dan membaca dengan cepat. Silakan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Silakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu terserah. Yang keras. Saya minta tolong. Ayat yang ke-12 ya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yes. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Percaya bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah karena dosa kita sudah dihapuskan, maka kita memperoleh hidup yang kekal dan kita memperoleh keselamatan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tetapi bukan berarti itu menghilangkan konsekuensi kesalahan kita di dunia, saudara ya. Kalau saudara melanggar hukum di dunia, di Indonesia ini ada undang-undang yang berlaku dan pasti ketika saudara melakukan kesalahan, saudara akan berhadapan dengan undang-undang negara Republik Indonesia. Tetapi secara rohani kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, hubungan dengan Allah dipulihkan sehingga kita menjadi anak-anak Allah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Di dalam Roma 5 ayat ke-8 sampai 10, nanti saudara bisa baca sendiri. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting saudara, bahwa ketika orang sudah percaya kepada Yesus, maka dia tidak lagi hidup bagi dosa. Katakan sama-sama, saya tidak lagi hidup bagi dosa. 1, 2, 3. Saya tidak lagi hidup bagi dosa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya tidak lagi hidup bagi dosa. Saudara, tubuh kita memang masih memungkinkan untuk kita berbuat dosa. Siapa di sini yang sehari bisa sama sekali tidak berbuat dosa? Angkat tangan. Angkat tangan. Gak ada ya. Kalau ada yang angkat tangan, saya dengan rendah hati, saya mau belajar kepada saudara. Sungguhan gak apa-apa, saya tak mondok di rumah saudara. Bagaimana caranya supaya tidak berbuat dosa sehari saja? Karena apa? Kadang kalaupun dengan istri, ketika nggak cocok rasa kopi ini, isu-isu ini digawe kopi, gak cocok rasa kopi ini, rodok kemanisan titik, wis ngene gerem. Kopi sapa gak? Wis ngono bojone ya melok pisan. Sik untung tak gawe kopi, Pak. Lek gak ngono tak uyah terus si opo terus. Nah, saudara, dengan hal semacam itu saja, hal yang sangat sepele saja kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita sedang belajar untuk tidak hidup lagi bagi dosa. Karena kita sedang belajar terus agar hidup kita ini semakin disempurnakan, semakin hari kita menjadi serupa dengan Yesus. Makanya kita seringkali nyanyi Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Hei saudara, nyanyinya itu luar biasa. Ku mau seperti Yesus. Nang omah, Bu, masakan gak ada dadi, so masak kok gak?
Padahal di gereja yang ini apa? Guru mau seperti Yesus. Air mata menitik. Di oma. Hari sapok, kayak ini orang sinauan mati kasih kita bahasa Inggris kali sok bodoh. Saudara, kita tidak lagi hidup bagi dosa, amin. Ketika kita sudah hidup di dalam Yesus, Galatia 2 ayat ke-20, mari kita akan baca. Galatia pasal yang kedua ayat ke-20 mengatakan dengan jelas, clear di situ. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ini sesuai dengan yang ada di dalam Yohanes 15, bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, maka Yesus juga ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Makanya hidup kita harus selalu belajar untuk berubah. Pak, tapi bagaimana? Saya susah, karakter saya ini, saya emosian. Saya nggak cocok dikit itu, rasanya tangan tuh gatel banget, rasanya tangan itu udah bergetar. Padahal saya sudah tahan, sudah kasih gendongan di sini supaya nggak ngaploki istri saya. Tapi saya nggak bisa, saya selalu gini terus, tangan saya nggak bisa nahan. Saudara, bukan berarti tidak bisa, tetapi tergantung bagaimana kita mau hidup untuk selalu berubah dan menurut gak kita kepada pimpinan Roh Kudus. Kenapa demikian, saudara? Karena apa? Kita tahu bahwa janji Tuhan itu luar biasa bagi kita. Mari kita akan baca bagaimana cara Tuhan menyertai orang yang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, Yohanes 14 ayat yang ke-26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus secara fisik memang sudah tidak lagi bersama dengan manusia, tetapi Dia masih bersama dengan kita melalui siapa, saudara? Melalui siapa? Shalom, melalui Roh Kudus. Dialah yang diutus menggantikan Yesus sebagai manusia. Roh Kudus yang menguasai kita sebagai orang percaya. Amin. Saudara, saya mengatakan satu hal yang Roh Kudus hanya berlaku untuk orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Roh Kudus tidak akan menyampaikan, tidak akan mengingatkan hal yang jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi segala firman yang ada di dalam Alkitab, segala firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus akan selalu diingatkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Itulah sebabnya hati nurani orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya bisa lebih peka untuk bisa mendengarkan firman Tuhan Yesus itu di dalam diri kita. Coba, pernahkah saudara ketika saudara ingin melakukan sesuatu yang jahat, melakukan sesuatu yang buruk, tiba-tiba ada firman yang melintas di dalam hati kita yang kita pikirkan? Pernah? Pernah saudara? Mau gampar anak tapi kemudian ingat jangan kecewakan hati anak-anak, jangan membuat marah anak. Pernah tiba-tiba terlintas hal seperti itu? Saya yakin pernah. Tapi masalahnya cuma satu. Masalahnya kadang-kala kita lebih sering mengabaikan. Kita lebih sering mengabaikan firman yang tiba-tiba muncul untuk mengingatkan kita. Padahal itulah bukti penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika saudara mungkin akan melakukan sebuah bisnis dengan seseorang, kemudian saudara mulai berdoa, Tuhan boleh gak aku bisnis dengan ini? Kemudian saudara sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi kemudian di saat-saat tertentu
Di saat-saat penting Tuhan mengingatkan, stop dulu. Lo enak aja Tuhan ini, orang-orang ngomong cetok. Wong iki wis pilih sak miliar. Kok orang-orang ngomong nyetok? Enak aja, ini sih Tuhan, kok sih tak selesaikan dulu. Begitu sudah nyemplung jedian, ternyata kita ditipu. Lalu kemudian kita ngomong, oh Tuhan ini aja nih apa sih? Sakape dhewe ngatur uripku. Lah kaya ngene terus tanggung jawabnya sapa? Loh, padahal Tuhan sudah mengingatkan hidup kita. Tapi yang paling sering yang kita lakukan adalah mengabaikan. Bagi anak-anak muda, engkau yang lagi jatuh cinta, engkau yang mungkin melihat, cakepnya, rambutnya lurus, dia aneh pinggir, atau ini apa ini, ayo merek. Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan, kalau memang ini jodohku, dekatkan. Tapi kalau ini bukan jodohku, tolong buat ini jadi jodohku. Sekarang ini ya. Ya ada ngomong kan biasanya kayak ngomong. Yes, saudara-saudara itu para muda, pernah nggak saudara sedang jatuh cinta, tapi kemudian begitu perasaannya menggila, sehingga tidak bisa berpikir jernih dan tidak menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Sehingga ketika pacaran semuanya baik-baik saja. Ketika lamaran semua baik-baik saja, meskipun ada orang tua yang kemudian tolong nyu, jangan bohong nyu, papa sudah tahu nyu, ini jangan bohong, papa nggak ngerti apa-apa, tenang aja, aku sih jalani itu papa, kan kamu biasanya ngomong, ya enggak saudara? Bener orang-orang muda? Ketika kita seperti itu, kemudian kita menyesal di kemudian hari, kemudian kita berkata, Tuhan kenapa nggak adil sih sama saya? Nah kalau yang ini ceritanya, lebih baik aku nggak ikut Tuhan Yesus. Baik-baik Tuhan Yesus, surat ini sendku, tak email ya ke Tuhan Yesus. Aku minta alamat emailnya kok Tuhan. Saudara, seringkali kita mengabaikan banyak hal. Ketika Roh Kudus menuntun hidup kita mengabaikannya, sehingga kita merasa bahwa kita tidak disertai oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 14 juga mengatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Lalu saudara, apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama yang harus kita lakukan, jangan lupakan untuk mengucap syukur. Bersyukurlah oleh karena kasih-Nya yang besar itu, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena karunia Allah. Yang pertama. Jadi saudara, dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik keadaannya, tetaplah bersyukur. Mari katakan sama-sama, aku mau tetap bersyukur. 1, 2, 3. Aku mau tetap bersyukur. 1, 2, 3. Aku mau tetap bersyukur. Oh iya, ono enak, uripe wis enak, kabeh cempak, duwe ono, kene ono, kabeh ono, bisnis lancar, keluarga bahagia, suamine ganteng, istrinya cantik, anak-anaknya lucu-lucu, wis kabeh penak, cempak lah aku dodolan pecel, gak payu-payu saiki. Saudara, itu bukan alasan untuk tidak kita bersyukur. Amin saudara. Terlalu banyak alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. Pedal siji, pedal sitik, itu sudah bisa jadi alasan untuk tidak bersyukur. Amin. Salah potong di salon, itu sudah jadi alasan untuk tidak bisa bersyukur. Amin. Terlalu banyak alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. Tetapi ketika hidup kita selalu bersyukur karena kita mengingat kasih Tuhan bagi hidup kita, itulah keputusan terbaik di dalam hidup kita. Karena apa? Sukacita dari Tuhan akan terus mengalir setiap hari. Ketika hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur,
Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Jangan takut untuk tetap menjaga iman kita kepada Yesus. Tetaplah bertahan sampai akhir. Sekali lagi saya mau ingatkan, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi hari ini. Mungkin saya tidak tahu, apakah di antara kita ada yang sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Tuhan Yesus karena pasangan hidup, atau karena engkau sudah menjalin sebuah hubungan dengan orang yang kau cintai, dengan orang yang di luar sana, dan kemudian kau diajak untuk mengikuti iman yang lain. Atau mungkin engkau hari ini sedang berada di dalam sebuah kekalutan yang sangat-sangat berat, sehingga tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Atau mungkin ada masalah yang begitu berat di dalam diri saudara, sehingga saudara hari ini sedang mempertimbangkan, aku gak perlu nang gereja maneh, aku gak perlu ikut Tuhan Yesus maneh, wes gak apa-apa, aku ora duwe agama ya ora apa-apa wis. Sing penting aku hidupku enak. Saudara, agama bukan hanya bicara tentang itu. Ketika kita bicara tentang iman kepada Yesus, itu sedang bicara tentang bagaimana kehadiran Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saudara tetap setia sampai kapanpun. Makanya ada lagu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Katakan sama-sama, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, Tuhan Yesus sudah hadir buat kita. Saya begitu terharu pagi ini. Karena setiap permasalahan orang bisa berbeda. Setiap masalah orang berbeda dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Allah yang agung itu, Dia hadir menemani kita, within us, among us, di antara kita. Dan kemudian setelah Dia naik ke surga, Dia utus Roh Kudusnya bersama-sama dengan kita. Tujuannya cuma satu. Nanti kita mau ketemu di sana, ketemu Tuhan Yesus. Dengan segala apa yang kita alami di dunia ini, semuanya itu hampir-hampir tidak ada artinya, saudara. Lebih daripada semua apa yang kita dapatkan di dunia, lebih dari semua masalah, ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, itulah hal yang terindah yang bisa kita dapatkan dari iman kita. Makanya lagu ini begitu luar biasa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, saya mau menanti janjimu Tuhan. Meskipun aku sakit gak sembuh-sembuh, meskipun usahaku lagi seret, meskipun bisnisku lagi gak sesuai dengan yang kuinginkan, meskipun suamiku gak tahu kemana, tapi aku mau tetap mengasihinya. Meskipun istriku kecantol dengan yang lain, tapi aku mau tetap mengasihinya. Meskipun anakku hari ini gak bisa diatur, aku tetap percaya di dalam janjimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil karena Kau menyertai hidupku. Tetapi hal yang lebih penting dari semuanya itu adalah ketika kita bisa hidup bersama dengan Dia nanti, dan kemudian kita melihat flashback kehidupan kita, semua yang kita alami hari ini arti gak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan kekal bersama. Hal itu tetap pasti. Karena Dia sudah membuktikan kasih-Nya pada kita. Mari bersyukur, tetap bersyukur. Kalaupun keadaan kita nggak enak, tetap bersyukur. Kalaupun keadaan nggak nyaman, tetap bersyukur. Kasih Allah sudah dibuktikan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Dan mari kita buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdiri. Saudara bisa tutup mata saudara. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya bagi saudara, bagi saya. Dan bukti kasih yang terbesar ketika Dia sudah mati bagimu. Dia sudah mati bagiku. Dia sudah mati bagi semua orang yang
kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih saya kasih kamu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat kita. Mari bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara bisa tutup mata, saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Semuanya tutup mata. Saudara, kalau mungkin hari ini imanmu lagi goyah, kalau mungkin hari ini kau sedang berada dalam masalah, kalau mungkin hari ini kau sedang berada dalam sakit penyakit yang sedang kau pergumulkan tanpa Tuhan aku sendiri. Saudara, penyertaan Tuhan bagi kita itu sempurna. Karena baik atau tidak baik keadaan kita, Allah kita tetap Allah yang baik adanya. Dia mengizinkan kita berada di dalam kesesakan bukan berarti karena Dia tidak menyertai kita. Ketika Dia mengizinkan kita mengalami hal yang berat, itu bukan berarti karena Dia tidak mengasihi. Bukti kasih-Nya sudah Dia berikan kepada saya dan saudara. Ketika Dia lahir, ketika Dia mati dan Dia bangkit, dan ketika kita percaya kepada-Nya, ada pengharapan akan keselamatan kita. Bagi saudara yang hari ini sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Tuhan Yesus entah dengan alasan apa, saudara bisa berdoa secara pribadi. Jika saudara ingin meninggalkan imanmu kepada Yesus hari ini karena segala permasalahan yang ada, ingat baik-baik, keselamatan diri kita hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Dan pengharapan kita tidak akan pernah berkesudahan karena Roh Kudus akan menyertai kita.
Ada saatnya Tuhan akan selesaikan kok. Ada saatnya Tuhan akan selesaikan semuanya. Apapun kalau mungkin Tuhan tidak selesaikan sampai kita mati, it's okay. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Dia sudah buktikan segalanya. Mari bersyukur. Saya berikan waktu 1 menit bagi saudara untuk bersyukur di hari Natal ini. Bersyukur untuk kasih Tuhan. 1 menit saya berikan waktu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan. Ya Roh, kami bersyukur karena Kau baik. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Mari sekali lagi kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita katakan kita sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku, ku sembah. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara pagi ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan menjelaskan jauh lebih banyak di dalam setiap konteks kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat di GBS Bangil ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjaga hidup mereka, supaya mereka tetap berada dalam iman mereka dalam Yesus sampai akhirnya. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, dengan segala permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terus sebab itu kuatkan masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan keluarga mereka. Engkau hadir bersama dengan pribadi mereka masing-masing, untuk mereka tetap setia sampai akhirnya. Terima kasih buat berkat-Mu, mengucap syukur untuk perayaan Natal pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami dapat menjalankan ibadah Natal ini sampai akhirnya nanti dengan penuh sukacita. Terima kasih buat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.